Ada satu proyek jet tempur siluman yang ambisius, tapi kini berada di persimpangan jalan. Jadi begini, Kaan itu bukan sekedar jet tempur biasa. Ini adalah jet tempur generasi kelima yang sedang dibangun Turki lewat perusahaan andalan mereka, Turkish Aerospace Industries atau TAI. Kalau dengar istilah generasi kelima, itu artinya pesawat ini main di kelas elit. Bukan cuma cepat, lincah, tapi juga pintar, senyap, dan sulit dilacak. Dalam dunia tempur modern, ini ibarat ninja yang bisa datang tanpa diundang, menyelesaikan tugas, lalu menghilang sebelum disadari. Menariknya, sebelum dikenal dengan nama Kaan, proyek ini sempat punya nama TFX. Ini adalah ambisi besar Turki untuk mengganti armada F-16 mereka, yang selama ini jadi tulang punggung Angkatan Udara. F-16 itu ibarat kuda kerja, setia, dan tangguh. Tapi usia tidak bisa bohong. Maka Turki berpikir jauh ke depan. Mereka tidak mau selamanya bergantung pada jet tempur buatan luar. Sebagai jet generasi kelima, Kaan dirancang dengan teknologi siluman, bentuk bodi khusus untuk memantulkan gelombang radar terbalik, sistem sensor canggih, dan kemampuan bertempur berbasis jaringan. Artinya, Kaan bukan hanya bertarung sendirian, tapi bisa terhubung dengan pesawat lain, drone, radar darat, bahkan kapal perang. Kalau diibaratkan, ini bukan jagoan solo, tapi bagian dari satu tim yang saling berbagi informasi secara real time. Mau misi superioritas udara, serangan presisi ke darat, sampai operasi gabungan, semua sudah masuk dalam konsep desainnya. Nah, di titik inilah Indonesia mulai masuk ke cerita. Pada 10 April 2025, saat kunjungan kenegaraan ke Turki, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan ketertarikan Indonesia terhadap Kaan. Bukan sekedar beli lalu pakai, tapi ingin ikut terlibat. Ini penting, karena artinya Indonesia tidak hanya ingin jadi pengguna, tapi juga bagian dari ekosistem industrinya. Media industri pertahanan Turki, savunmasanayistut.com, menulis bahwa Indonesia ingin berpartisipasi dalam proyek jet tempur nasional Kaan. Pesan yang disampaikan Presiden Prabowo waktu itu juga cukup jelas. Indonesia ingin memperkuat kerjasama industri pertahanan dengan Turki, termasuk di sektor strategis seperti pesawat tempur dan kapal selam. Jadi yang dibicarakan bukan barang kecil, ini kelas berat semua. Dalam pidatonya di Sidang Umum Majelis Agung Nasional Turki, Presiden Prabowo menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengambil bagian dalam proyek Kaan, sekaligus memanfaatkan kemajuan industri pertahanan Turki. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, ini seperti bilang, ayo kita maju bareng. Bukan sekedar jual beli, tapi bangun kemampuan bersama. Respons dari Ankara juga tidak setengah-setengah. Beberapa waktu setelahnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi merestui penjualan Kaan ke Indonesia. Angkanya pun bikin orang otomatis berhenti ngunyah kalau lagi makan. 48 unit. Erdogan bahkan menyebut ini sebagai perkembangan yang sangat penting dan indah bagi jet tempur nasional Turki. Pesawatnya diproduksi di Turki dan diekspor ke Indonesia. Sebuah pernyataan yang syarat makna politik, ekonomi, dan teknologi. Dari sisi industri, TAI kemudian mengkonfirmasi bahwa kesepakatan telah ditandatangani. Bukan hanya soal pengadaan pesawat, tapi juga kerjasama rekayasa produksi dan teknologi. Mitra Indonesianya bukan kaleng-kaleng, ada PT Republik Aero Dirgantara dan PT Dirgantara Indonesia. Artinya ada peluang transfer pengetahuan, pengalaman, dan mungkin di masa depan kemampuan produksi yang lebih mandiri. Presiden Prabowo sendiri kemudian menegaskan bahwa 48 unit Kaan sudah diamankan. Media nasional juga menulis bahwa Kementerian Pertahanan telah menandatangani pembelian jet tempur tersebut. Jadi ini bukan lagi sekedar wacana di atas meja kopi, tapi sudah masuk fase nyata dengan dokumen dan tanda tangan. Namun, ceritanya tidak berhenti di situ, karena di balik semua ini, Turki juga sedang berada di posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, mereka punya proyek Kaan yang ambisius dan simbol kemandirian teknologi. Di sisi lain, ada keinginan untuk kembali ke program jet tempur F-35 Amerika Serikat. Masalahnya, menjalankan dua proyek sebesar ini sekaligus itu bukan perkara ringan, bahkan untuk negara dengan anggaran pertahanan besar. Pembelian dan pengoperasian F-35 dikenal sangat mahal, bukan cuma harga unitnya, tapi juga biaya logistik, perawatan, dan ekosistem pendukungnya. Semua itu bisa menguras cadangan devisa.
Sementara Kaan sendiri masih butuh waktu panjang, diperkirakan sekitar 1 dekade lagi untuk benar-benar mencapai kesiapan operasional penuh. Media Turki menyebutkan jika anggaran negara lebih banyak tersedot ke F-35, proyek Kaan berisiko kekurangan dana dan berjalan terseok-seok. Padahal kebutuhan Turki terhadap F-35 pun dianggap mendesak, terutama untuk menghadapi kekuatan udara Yunani yang sudah mengoperasikan Rafale dan F-35. Jadi posisinya benar-benar seperti berdiri di persimpangan jalan. Turki dihadapkan pada 2 pilihan besar, mengandalkan produk asing yang sudah terbukti di medan tempur, tapi dengan risiko mengorbankan pengembangan teknologi dalam negeri, atau meninggalkan F-35 dan fokus penuh pada Kaan, sebuah proyek nasional Turki yang menjanjikan kemandirian, namun menuntut kesabaran, dana besar, dan waktu yang tidak sebentar. Kalau kita tarik nafas sebentar dan lihat peta besarnya, keputusan Turki ini sebenarnya sangat strategis. Mereka sadar kalau terus bergantung pada jet tempur impor, maka kedaulatan teknologi akan selalu berada di tangan orang lain. Disinilah Kaan punya nilai lebih. Bukan cuma sebagai pesawat tempur, tapi sebagai simbol bahwa Turki ingin berdiri di kaki sendiri. Di sisi lain, masuknya Indonesia ke dalam proyek Kaan bukan sekedar urusan belanja alutsista. Ini langkah politik dan industri yang cukup berani. Indonesia melihat peluang untuk belajar langsung dari proses pengembangan jet tempur generasi kelima, sesuatu yang tidak semua negara bisa dapatkan. Apalagi kerjasama ini membuka pintu bagi insinyur Indonesia untuk terlibat dalam rekayasa produksi dan teknologi tingkat tinggi. Kalau diibaratkan, ini seperti ikut dapur utama restoran bintang 5, bukan cuma jadi pelanggan yang duduk manis menunggu hidangan. Indonesia tidak hanya menerima produk jadi, tapi ikut melihat bagaimana resepnya dibuat, bagaimana bumbunya diracik, dan bagaimana standar kualitasnya dijaga. Bagi Turki sendiri, kehadiran Indonesia jelas memberi suntikan napas segar. Proyek sebesar Kaan membutuhkan dana besar, konsistensi politik, dan mitra yang serius. Dengan keterlibatan Indonesia, beban finansial bisa terbagi, sekaligus memperkuat posisi Kaan sebagai proyek internasional, bukan sekedar ambisi satu negara. Menariknya lagi, kerjasama ini juga mengirim pesan halus ke dunia internasional, bahwa ada kekuatan baru yang tumbuh. Negara-negara yang tidak mau jadi pasar, tapi ingin naik kelas menjadi produsen teknologi pertahanan. Ini pesan yang tenang, tapi efeknya bisa panjang. Di dalam negeri Indonesia sendiri, langkah ini juga memicu banyak diskusi. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada juga yang mulai menghitung-hitung apakah proyek ini benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang. Semua itu wajar, karena bicara jet tempur generasi kelima bukan bicara recehan, tapi investasi besar yang efeknya bisa puluhan tahun ke depan. Yang jelas, dengan Kaan, Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tapi membeli pengalaman, jejaring industri, dan posisi tawar di panggung pertahanan global. Dan di saat yang sama, Turki mendapatkan mitra strategis yang bisa membantu menjaga agar proyek ambisius ini tetap melaju. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.